Wakepo sesungguhnya memiliki nama lain yakni Ahmad Sutisna. Disebut dengan nama Wakepo dikarenakan beliau dahulunya sering lupa. Dan lupa itu bisa disebut untuk bahasa Sundanya yaitu poho. Dan karena sering lupa disebut kapohoan. Jadilah disebut kepoh. Kalau untuk zaman saat ini kepoh itu orang yang selalu ingin tahu. Kepo begitu ya. Kalau wakepoh ini beda ya. Kepoh itu adalah kata-kata dari kapohoan. Wakepo lahir di Jawa Barat pada tanggal 15 Januari tahun 1951. Wakepo ini merupakan seorang pendongeng Sunda yang termasyhur, khususnya untuk di kalangan Sunda. Pada era 90-an, dongeng Wakepo ini selalu dinantikan ya, khususnya untuk orang-orang Sunda. Dongeng yang sangat terkenal yang dibawakan oleh Wakepo ialah Sirawing. Dan tak hanya Sirawing, Wakepo ini begitu banyak membawakan dongeng-dongeng Sunda ya, seperti halnya Doni Ajo, kemudian Puncak Pangrango ya. Apa namanya lupa saya, banyak sekali ya untuk dongeng-dongeng Wakepo. Ada Nang Openg Nang Ulung, kemudian ada juga Santana Ngalalana, ada juga Budi Luhung, banyak sekali ya. Dan untuk dongeng Wakepo ini seringkali membawakan tentang jalan cerita di masa pemerintahan Belanda ya. Dan ada juga ya untuk Sukma, itu saya lupa judulnya ya. Cerita tentang Sukma dan Badar ya, Anis, itu bercerita di masa penjajahan Jepang di Indonesia. Kalau untuk Doni Ajo itu pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dan untuk Sukma sama itu Badar ya, yang sebelumnya itu tentang penjajahan Belanda, kemudian berlanjut ke penjajahan Jepang. Ya, begitu. Kalau untuk Doni Ajo itu di masa kepemerintahan akhir-akhir Belanda ya, kemudian setelah merdeka juga dilanjutkan setelah merdeka. Wakepo seringkali membawakan cerita tentang ya, maksudnya karangan dari Yayat Ruhyat. Dan Wakepo ini membawakan dongeng ya pada radio amatir. Wakepo seorang pendongeng yang legendaris dari Tatar Sunda. Dan pendapat ini tidak berlebihan ya, karena karya dan fakta memang membuktikan hal tersebut. Jadi untuk seorang Wakepo ini seorang pendongeng yang handal ya, yang mana untuk suara dari Wakepo ini bisa berubah-ubah ya, bisa menyuarakan suara seorang wanita dan juga bisa menyuarakan suara anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek, dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah suara orang banyak, padahal hanya seorang saja untuk dongeng yang dibawakan oleh Wakepo. Seolah-olah hidup cerita yang dibawakan oleh Wakepo. Yang membawakan hanya satu orang, tapi seakan rame ya. Seakan-akan itu orang banyak. Akan tetapi untuk saat ini dongeng dari Wakepo ini merupakan hanya sebuah kenangan. Sudah menjadi kenangan dan sangat banyak untuk dongeng dari Wakepo ini yang hilang ya, sama sekali tidak ada YouTuber atau apapun yang mengunggah dongeng-dongeng Wakepo terkecuali Sirawing. Padahal sangat banyak untuk dongeng Wakepo. Tapi hanya Sirawing saja yang terdapat di kanal-kanal YouTube, di Facebook ya. Dan yang lainnya itu tidak ada. Ya, meskipun sulit mencari untuk dongeng-dongeng Wakepo yang lain, namun saya cukup merasa bangga ya. Dongeng Wakepo
yang berjudul Sirawing ini sempat dibuatkan sebuah film, sehingga film ini mendunia, memasyarakat ya, yaitu film Sirawing. Dan semua itu berkat Wakepoh. Kiprahnya cukup menggetarkan hati masyarakat Indonesia, khususnya untuk orang Sunda. Pada akhirnya Wakepoh ini harus mengakhiri semuanya ya. Beliau meninggal dunia pada tanggal 28 Desember tahun 2013 di usianya yang ke-63 tahun. Wakepoh telah berpulang dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Dan tidak ada lagi suara dari Wakepoh, dongeng-dongeng Wakepoh yang mengesankan bagi masyarakat Indonesia sudah tidak lagi bisa didengar. Zaman dahulu radio merupakan hiburan yang paling menarik, dan dari dongeng Wakepoh ini banyak masyarakat yang merasa terhibur. Wakepoh meninggal dunia pada hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di Rumah Duka Komplek Permata Indah, Arca Manik, Jalan Permata Indah Blok D nomor 9 Bandung. Sebelumnya almarhum Wakepoh ini menderita sakit stroke. Ya, itulah kiprah dari Wakepoh sudah berakhir pada tahun 2013. Dan untuk pendongeng Wakepoh ini sudah tidak tergantikan, jadi tidak ada gantinya. Hanya sebatas tahun 2013, dongeng-dongeng Sunda sudah tidak bisa didengar lagi. Sekian kisah tentang Wakepoh. Kita doakan semoga Wakepoh diterima iman Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di dalam surga Firdaus. Amin. Karya-karya dari beliau Wakepoh akan selalu kami kenang sepanjang masa.